Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali dalam belajar Sekolah Sabat di program Sekolah Sabat 777. Kita sudah tiba di pelajaran hari Kamis 7 April dengan judul pelajaran Nasib Manusia. Mengawali pelajaran ini, mari kita mengundang tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami untuk satu hari ini. Saat ini kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami dengan kuasa-Mu untuk memahaminya. Kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran Sekolah Sabat kita mengajak kita agar membaca Kejadian 3 ayat 15-24. Sebagai akibat kejatuhan, apakah yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Semalam kita sudah membahas tentang apa yang terjadi untuk ular. Saudaraku, sementara penghakiman Allah atas ular secara eksplisit diidentifikasi sebagai kutukan, penghakiman Allah atas laki-laki dan perempuan bukan kutukan. Satu-satunya saat dimana kata kutukan digunakan lagi, itu hanya berlaku untuk tanah. Artinya, Tuhan memiliki rencana lain untuk pria dan wanita sebagai lawan dari ular. Mereka ditawari harapan yang tidak ditawarkan kepadanya karena dosa perempuan itu yang terjadi karena hubungannya dengan ular. Ayat yang menjelaskan penghakiman Allah atas perempuan itu terkait dengan penghakiman ular. Tidak hanya Kejadian 3:16 langsung mengikuti Kejadian 3:15, tetapi kesejajaran antara kedua nubuatan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa nubuat tentang perempuan dalam Kejadian 3:16 harus dibaca sehubungan dengan nubuatan mesianik dalam Kejadian 3:15. Penghakiman Allah atas perempuan termasuk kelahiran anak. Oleh karena itu, harus dipahami dalam perspektif keselamatan yang positif. Kita boleh bandingkan dengan 1 Timotius 2:14-15. Saudaraku, karena dosa laki-laki itu yang terjadi karena dia mendengarkan perempuan daripada mendengarkan Tuhan, maka dasar dari mana laki-laki telah diambil dikutuk. Akibatnya, laki-laki harus bekerja keras dan dia kemudian akan kembali ke tanah tempat asalnya. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi, dan itu tidak pernah menjadi bagian dari rencana awal Tuhan. Sangatlah penting bahwa di hadapan prospek kematian tidak ada harapan ini. Adam berpaling kepada wanita, di mana ia melihat harapan hidup melalui proses melahirkan. Artinya, bahkan di tengah hukuman mati, ia melihat harapan hidup. Saudaraku, sementara itu, seperti halnya orang tua yang penuh kasih, Tuhan hanya menginginkan yang baik untuk mereka, bukan kejahatan. Tetapi sekarang mereka tahu kejahatan. Tuhan akan melakukan semua yang Dia bisa untuk menyelamatkan mereka dari kejahatan. Jadi, bahkan di tengah penghakiman ini, tidak semua harapan untuk orang tua pertama kita hilang. Meskipun ketidaktaatan mereka secara terbuka dan terang-terangan kepada Tuhan. Meskipun mereka benar-benar hidup di Firdaus, sama sekali tidak punya alasan untuk meragukan Tuhan, meragukan firman Tuhan, atau meragukan kasih-Nya kepada mereka. Meskipun kita cenderung menganggap pengetahuan itu sebagai hal yang baik, mengapakah tidak selalu demikian? Apakah beberapa hal yang lebih baik kita tidak tahu? Saudara, semoga melalui pelajaran kita di hari Kamis akan memberikan satu pengetahuan baru bagi kita. Dan di atas itu, kiranya iman kita semakin kuat dan semakin dekat hanya percaya hanya kepada Tuhan saja. Demikian pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari Kamis hubungan dengan nasib manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami.
Di pelajaran sekolah Sabat di hari Kamis, Tuhan menjelaskan bagi kami nasib manusia setelah melanggar firman-Mu di Taman Eden. Manusia yang pertama kali Tuhan ciptakan, Adam dan Hawa, mereka harus bersusah payah mencari nafkah oleh karena dia menuruti apa yang disampaikan oleh Hawa. Demikian Hawa akan melahirkan dengan susah payah. Bapa di sorga, kiranya peristiwa ini menjadi suatu pelajaran bagi kami untuk tetap lebih setia terhadap perintah yang Tuhan berikan di tengah hidup kami. Berkati semua pemirsa, berkat Tuhan menjadi bagian mereka dalam kesehatan, di dalam rumah tangga, di dalam pergumulan. Tuhan berikan jalan keluar untuk tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Bila ada yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan sejati dari sorga. Bila ada yang berulang tahun, sempurnakan sukacitanya untuk memperoleh berkat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah Sabat kita di hari Kamis. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Prapat, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.